Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pengen bahas seputar toharoh. Nah, dalam Islam itu kebersihan sebagian daripada iman. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga kebersihan. Nah, untuk toharoh sendiri pengertiannya itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman ngopi, ini bukan mencari benar atau salah, tapi ini tentang siar risalah. Semoga Allah berikan berkah. Karena ini bukan ngopi biasa, bukan ngobrol perkara ibadah biasa. Toharoh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa thiyabaka fatahhir. Jelas, ayatnya jelas tentang toharoh, bersuci. Bersuci lebih dari sekedar membersihkan. Tapi ada sesuatu yang ketika kita pahami, toharoh itu ada sesuatu yang ada lebih dalam dibanding sesuatu yang kita bersihkan dari luar. Ada satu majaz ketika orang Arab menyampaikan komitmen atau kejujuran seseorang selalu dengan kata-kata tohir, bersuci. Wa huwa yuthiru saubah, dia membersihkan bajunya. Artinya secara batin lebih dalam lagi, tidak sebatas di wilayah kulit yang kita bersihkan. Bahwa seseorang yang kata orang Arab di dalam majaz itu dia sedang berkomitmen, dia sedang menepati janjinya. Dan ketika ada orang yang tidak komit, dia selalu mengingkari janji, maka wahuwa la yuthiru saubah. Nah, disinilah berarti kita pahami bahwa toharoh lebih dari sekedar bersuci untuk kita menghilangkan baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan bersuci ini kita pahami bahwa memiliki 4 macam. Kalau di dalam kitab salaf disebutkan bahwa at-toharatu arba'u anwa'. Al-wudu, al-ghuslu, at-tayammum, wa izalatun najasah. Bersuci itu sifat atau hukumnya adalah sunnah. Tapi hukumnya wajib ketika kita akan menjalankan sesuatu yang wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sesuatu yang dia memenuhi sesuatu yang lain karena wajib, maka dia menjadi wajib. Wudu salah satu bagian dari toharoh. Sunnah wudu, mandi sunnah. Tapi karena wudu ini untuk menjalankan kewajiban yaitu sholat misalnya, tawaf misalnya, maka wudu di sini menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban maka dia menjadi wajib. Teman ngopi, bahwa air itu terdiri dari 4 macam. Yang qasimul ma'il arba'ati aqsam. Tapi ada satu air yang mutlak, yang jelas dia bisa dipakai untuk bersuci. Air mutlak ini terbagi 7. Di antaranya adalah ma'us sama, air hujan, ma'ul bi'r, air sumur, ma'un nahar, air sungai, ma'ul bahar, air laut. Ada yang 4 macam ketika kita sebut air ini tohir mutohir, tohir ghairu mutohir. Ada ma'ul musta'mal, ada ma'ul mutanajis. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Air seperti apa yang bisa kita pakai dan apa yang harus kita hindari dari air yang tidak dapat dipakai untuk bersuci. Nah, itu untuk perbedaannya sendiri itu apa? Ma'ul mutohir, tohir mutohir, suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Itu yang tadi disebutkan sebagai ma'ul mutlak. Air yang jelas dia bisa dipakai untuk bersuci. Dan air ini jelas ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlak. Air yang tidak makruh pemakaiannya, pemanfaatnya wa huwal ma'ul mutlak, dan ini yang disebut air mutlak. Yang kedua adalah tohir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Dia suci
tapi tidak mensucikan. Fala yazuzu isti'maluhu fil wudu. Maka air ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Fil wudu wal ghusli, dan untuk mandi. Wala fi izalatin najasah, walaupun termasuk untuk kita pakai menghilangkan najis. Wa huwa naw'ani. Air ini ada dua macam. Tadi al-ma'ul musta'mal, air yang sudah tercampur. Yang kedua adalah al-ma'ul ladzi taghayyara bimukhalitin tahirin kama'il qahwah. Yang kedua adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti air qahwah, air kopi. Jadi selama ini yang kita tahunya air adalah benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, untuk selain airnya itu apa aja sih? Ada media yang lain yang umumnya bisa dipakai untuk bersuci. Di antaranya adalah sesuatu yang kasat. Sesuatu yang bisa kita pakai selain air adalah batu. Kalau sekarang umum kita pakai adalah tisu. Itu bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Kenapa demikian? Karena ketika dalam kondisi darurat, airnya tidak memungkinkan untuk dipakai bersuci, maka sesuatu yang kasat itu seperti daun yang jelas selain tulang, maka itu bisa dipakai untuk bersuci. Yang umumnya adalah tisu pada saat ini. Pada zaman dahulu disebutkan dengan istijmar namanya, bersuci dengan batu. Batu menjadi media untuk bersuci juga. Nah, kalau untuk dengan batu nih, apakah ada syarat batu yang khusus? Apakah jenis batu apa yang dipakai atau bagaimana cara mensucikannya, itu kayak gimana? Yang jelas jangan batu akik ya. Batu yang kasat yang bisa kita pakai. Yang kita pakai itu sesuatu yang kasat seperti kain, tisu, atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kemanfaatan bersuci. Di antaranya untuk ketika kita membersihkan izalatun najasah, menghilangkan najis, maka itu yang bisa dimanfaatkan untuk kita toharah bersuci. Berarti kalau untuk batu itu sekali pakai dong ya? Sekali pakai, sekali pakai. Nah, kemudian bagaimana nih jika kita mau bersuci? Kita menemukan sumber air, tapi kita tidak tahu nih apakah air tersebut sudah terkena najis atau belum gitu. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang membuat kamu yakin. Atau al-yaqinu la yuzalu bisyak. Bahwa ketika kita melihat satu media bersuci, air, bahwa air ini bisa dimanfaatkan. Oh, ternyata airnya ini suci. Oh, ini airnya tidak dapat kita manfaatkan untuk bersuci. Semisal tadi ma'u mutanajis, air yang tercampur, yang terkontaminasi dengan sesuatu yang najis. Maka ketika kita yakin, hilangkan keraguan, maka yakini, tinggalkan untuk kita pakai untuk bersuci. Hal ini mesti kita dasari bahwa sesuatu yang membuat kita ragu kita tinggalkan, sesuatu yang membuat kita yakin kita jalankan. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Namun demikian air yang musta'mal maupun mutanajis, mesti ada sesuatu yang ada hikmah di balik air itu sendiri. Karena sesuatu, misal air yang menjadi makruh, dia suci dan mensucikan tapi makruh, semisal ma'ul musyammas, air yang dia tersorot matahari langsung, maka dia bisa untuk bersuci, artinya tohir mutahhir, suci dan mensucikan, tapi dia makruh. Ternyata di balik air musammas ini, air yang terkontaminasi dengan sinar matahari itu bisa jadi mungkin akan membuat buruk bagian kulit kita ketika kita pakai untuk bersuci. Oleh karenanya ini hal penting bagaimana kita bersuci dengan media, baik media utama yaitu air maupun media yang lain, semisal batu, istijmar maupun debu untuk tayamum. Berarti sama halnya dengan menggunakan air hujan gitu ya. Berarti kita harus berhati-hati dong, karena kita nggak tahu si air itu udah mampir ke gentengnya ada najisnya atau gimana. Betul, kita yakinkan bahwa sesuatu yang akan menghalangi itu bersumber najis, maka kita yakinkan bahwa itu kita tinggalkan untuk kita tidak pakai. Ketika kita ragu, tinggalkan sesuatu yang ragu itu. Kita yakinkan dengan sumber yang lain. Misalnya, oh ini bagian ini ada kemungkinan dia akan terkena najis. Da'ma yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu. Ila ma la yuribuk. Pada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Sesuatu yang membuat kamu yakin. Dan itu yang lebih penting ketika kita berwudu. Teman ngopi, bahwa toharoh ini sunnah. Namun ketika kita akan menjalankan yang wajib, maka menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib
sesuatu yang memenuhi atau menyempurnakan kewajiban, maka dia menjadi wajib. Wudhu sunnah, tapi karena wajib menjalankan sholat, maka wudhunya menjadi wajib. Oleh karenanya menjadi perhatian khusus, karena ketika kita menjadikan wudhu ini sebagai salah satu syarat sahnya sholat, kita harus suci dari 2 hadas, maka kita harus perbaiki wudhu kita sebagai bagian dari toharoh. Toharoh bisa wudhu, bisa mandi, bisa tayamum, termasuk menghilangkan najis. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk memperbaiki ibadah kita, karena ini bukan ngopi biasa, ini ngobrol perkara ibadah yang luar biasa. Terima kasih teman ngopi. Assalamualaikum. Asana TV.